Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Tanpa rasa malu, manusia akan hidup seperti binatang. Mereka nggak punya kendali, melakukan semuanya sesuka hati. Tanpa rasa malu, hidup manusia akan kacau. Namun terkadang, rasa malu itu bisa menjadi penghambat. Kita sulit berkembang karena menempatkan rasa malu pada tempat yang nggak seharusnya. Inilah toxic shame, sebuah konsep rasa malu yang justru merusak. Lantas, apa sih toxic shame itu? Kemudian, apa dampaknya untuk hidup kita? Di video kali ini, saya ingin membahasnya untuk kita semua. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk terus mensupport channel ini. Silakan share video ini jika kamu menganggap video ini bermanfaat. Silakan klik tombol like, boleh berkomentar, dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, kita lanjut pada pembahasannya. Toxic shame itu adalah sebuah kondisi, sebuah rasa malu yang kita tempatkan tidak pada tempatnya. Karena kita menempatkan rasa malu itu pada posisi yang tidak tepat, efeknya, dampaknya juga nggak baik. Toxic shame itu punya 3 ciri utama. Pertama, memberi kerugian secara finansial. Simpelnya begini, katakanlah Anda ingin beli sebuah sepatu, Anda cuma punya uang 100.000. Kemudian Anda berpikir, aduh kalau 100.000 dapat sepatu yang nggak bagus. Kalau saya pakai sepatu ini saya malu, nggak enak sama teman-teman, nggak enak kalau dipandang rendah. Akhirnya dengan terpaksa kita membeli sepatu dengan harga 300.000, itu pun dengan cara berhutang. Salah satu indikator apakah kita terjebak pada toxic shame adalah setiap keputusan belanja kita, apakah bermanfaat secara finansial atau tidak. Apakah ini melebihi kapasitas dan kemampuan kita atau tidak? Contoh lain nih. Katakanlah kamu udah bekerja, kamu jadi seorang manajer. Kamu punya gaji 15 juta sebulan. Teman-temanmu ke kantor membawa mobil baru, kamu sendiri cuma naik ke angkot. Akhirnya kamu berpikir, aduh masa seorang manajer, seorang supervisor atau seorang pimpinan ke kantor cuma bawa motor, ke kantor cuma naik angkot. Nggak pantas lah, harus beli mobil baru. Dengan terpaksa kita pun beli mobil dan berhutang. Sementara kita masih punya cicilan di bank karena kita telah mengambil rumah. Di sisi lain kita masih punya kebutuhan untuk orang tua, untuk keluarga kita. Singkat cerita, keputusan kita membeli mobil itu menjadi beban finansial kita. Alasannya apa? Malu. Rasa malu yang kemudian kita eksekusi dengan tindakan yang merugikan secara finansial. Inilah toxic shame. Jika ini dituruti, maka kehidupan finansialmu pasti hancur. Pertanyaan simpelnya, kita itu belanja dengan dasar anggaran kita atau dengan dasar kepantasan orang lain? Kalau kita mengikuti kepantasan orang lain dan kita menganggap kita malu kalau nggak mengikuti itu semua, maka di titik itu kita sedang terjebak pada toxic shame. Ciri kedua dari toxic shame adalah menghambat proses pertumbuhan. Rasa malu yang membuat kamu terhalang untuk menjadi lebih baik, terhalang untuk bertumbuh, itu adalah rasa malu yang pastinya nggak baik. Simpel nih, kamu mau bertanya pada temanmu malu, alasannya masa saya nanya ke dia. Padahal kamu sebenarnya nggak bisa. Bisa saja dengan kita bertanya kita dapat ilmu dari teman kita. Dengan alasan gengsi, nanti dia malah menganggap saya bodoh. Itu adalah toxic shame. Ketika kita di kelas, ketika kita belajar, ketika kita ikut sebuah pelatihan, ada hal yang kita nggak paham, tapi karena kita takut dan kita malu kalau dianggap bodoh, kalau dipersepsikan negatif, kita pun nggak berani nanya. Akhirnya ya udahlah, diem-diem aja. Inilah toxic shame. Rasa malu yang muncul, yang ketika kita mau melakukan sesuatu, justru kita lebih besar pada rasa malunya. Dan kalau itu diikuti, ternyata itu merugikan kita, menghambat kita untuk bertumbuh. Itulah toxic shame. Kalau kita terjebak pada toxic shame yang seperti ini, kita sulit menjadi lebih baik. Kita terpenjara oleh rasa malu kita. Mau bertanya malu, mau minta bantuan orang lain malu, semuanya serba malu. Kita menempatkan rasa malu itu pada tempat yang gak seharusnya. Ciri yang ketiga, toxic shame itu jika rasa malu itu merugikan orang lain dan diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Simpel nih, kita ada di sebuah perjalanan. Suruh nanya ke orang, bener nggak sih ini jalan yang tepat? Nggak usah lah, malu. Udah kita cari di Google Maps saja. Oke, Google Map itu memang membantu. Tapi terkadang Google Map itu menyesatkan.
Ternyata karena kita nggak mau nanya ke orang, kita pun tersesat. Dan akhirnya apa? Kita rugi waktu. Kita rugi apa? Tenaga. Dan akhirnya bahan bakar kita juga habis. Rasa malu model seperti ini yang merugikan diri sendiri, bahkan orang di sekitar kita. Itulah toxic shame. Kadang kita merasa malu untuk mengatakan tidak. Kadang kita merasa malu untuk meminta bantuan pada orang lain. Ketika semua rasa malu itu berakibat negatif pada diri sendiri, berakibat negatif pada orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, maka hati-hatilah dengan rasa malu itu. Enggak seharusnya kita menempatkan rasa malu itu di tempat yang seperti itu. Lantas, seperti apa kita menempatkan rasa malu itu? Bukankah manusia nggak mungkin hidup tanpa rasa malu? Pertama, gunakan rasa malu itu untuk menjaga kita. Coba pikir ulang. Kalau saya malu hanya karena membeli sepatu yang mungkin murah, pertanyaannya, manfaatnya apa? Oke, manfaatnya cuma dilihat keren sama orang lain. Untuk diri sendiri, bermanfaat nggak? Nggak, merugikan. Maka kita harus malu jika apa yang kita lakukan itu merugikan diri sendiri. Maka gunakan rasa malu itu untuk sesuatu yang bernilai. Malu berhutang, itu keren. Karena berhutang itu negatif, terlebih untuk konsumtif. Jangan malu memakai baju yang biasa-biasa saja. Jangan malu memakai sepatu yang biasa-biasa saja. Kita itu harus malu berhutang. Maka tempatkan rasa malu dengan nilai yang tepat. Maka malu ketika kita bodoh dan tersesat itu keren. Jangan malu pada saat bertanya. Karena ketika kita bertanya, kita akan dapat pengetahuan. Kita akan belajar. Tapi ketika kita diam dan membuat kita bodoh, kita harus malu. Maka rasa malu itu harus ditempatkan di tempat yang seharusnya. Rasa malu terkait dengan rasa berharga diri kita. Ketika kita mampu memahami keberhargaan diri kita, nilai diri kita, di titik mana kita berharga, dengan cara yang tepat, di titik itu kita harus menjaganya. Anda harus malu ketika meminta sesuatu yang sifatnya gratisan pada sembarang orang. Anda harus malu ketika Anda selalu memanfaatkan orang lain. Anda harus malu karena selalu merepotkan orang lain. Anda harus malu karena Anda selalu pamer hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita. Maka di titik ini, rasa malu yang tepat akan membuat kita terjaga. Tapi jika sebaliknya, rasa malu yang kita tempatkan pada tempat yang gak seharusnya, itulah toxic shame. Itulah yang akan merusak dan menghambat hidup kita. Inilah pemaparan tentang toxic shame. Mudah-mudahan kita mampu menempatkan rasa malu kita secara proporsional. Gunakan rasa malu itu untuk menjaga kita, membuat diri kita menjadi lebih baik, bukan untuk merusak dan memberikan kerugian secara finansial. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.